Bumi kita sedang dalam masa transisi menuju peradaban yang baru. Ada yang menyebutnya bumi baru, tatanan dunia baru, 5D consciousness, zaman kala surasa, dan masih banyak lagi. Nah, di era bumi yang baru nanti, Nusantara diprediksi akan menjadi peradaban yang mampu menjadi leader atau pemimpin di masa depan. Kalau sesuai dengan prediksi leluhur kita, maka di masa depan Nusantara akan menjadi mercusuar dunia. Dan ini akan terjadi di bumi baru nanti. Apa sih bedanya dengan bumi lama dan kenapa bumi itu berubah? Sebelum kita lanjut penjelasannya, simak dulu informasi penting berikut ini. Di bumi baru nanti, peradaban akan semakin feminin. Nantinya diperlukan semakin banyak peran perempuan sebagai penyeimbang peradaban. Makanya nanti akan lebih banyak lagi perempuan yang berada di pemerintahan, di bisnis, di pendidikan, dan masih banyak lagi. Tapi perempuan juga tidak bisa berdiri sendiri. Perempuan tetap butuh sosok maskulin sebagai provider, protektor, dan penyedia ruang yang aman bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Sayangnya yang terjadi sekarang, maskulin dan feminin dalam diri manusia kerap tertukar. Banyak sekarang kita lihat perempuan bekerja keras dan menjadi maskulin, sedangkan laki-laki malah mengalami krisis maskulinitas dan malah cenderung menjadi feminin. Ini adalah bentuk ketidakseimbangan maskulin dan feminin akibat peradaban yang telah semakin rusak. Di online kelas besok, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana menyembuhkan dan menyeimbangkan kembali maskulin dan feminin dalam diri kita, dan juga bagaimana cara agar laki-laki bisa beradaptasi di zaman yang semakin feminin ini, bahkan mendukung para perempuan mengambil peranan lebih banyak di tatanan dunia baru kelak. Nah, selengkapnya akan kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema membuka kekuatan Dewa Siwa dan Dewi Parwati dalam diri. Kalian juga bisa dapat hipnoterapi untuk menyeimbangkan kembali diri serta menyembuhkan luka yang membuat maskulin dan feminin dalam hidup kita tidak seimbang. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan pastikan kalian mendaftar kelasnya sekarang, karena belum tentu saya akan bikin kelas dengan tema yang sama seperti ini lagi. Sejak manusia banyak mengalami kebangkitan spiritual besar-besaran di tahun 2020 lalu, ini sangat berdampak pada perubahan tingkat kesadaran kita. Kita sekarang sedang mengalami peningkatan kesadaran menuju ke level energi yang lebih tinggi. Kesadaran yang baru ini disebut orang-orang sebagai kesadaran 5D. Di Nusantara, peradaban yang baru nanti kadang disebut juga sebagai zaman kala surasa atau zaman Satya Yuga. Ini adalah zaman baru yang lebih tercerahkan. Banyak manusia berubah dan berkembang menjadi lebih baik. Empati dan kemanusiaan mereka semakin bertumbuh. Dan bumi sedang bertransformasi menjadi surga duniawi. Bumi dan manusia sebenarnya saling mempengaruhi. Ketika tingkat kesadaran manusia naik, otomatis sifat dan karakter manusia juga semakin baik. Vibrasi manusia juga semakin positif. Dan ini berpengaruh kepada bumi. Memang akan ada chaos dalam masa transisi ini, tapi siapa yang bisa melewati proses chaos tersebut dengan baik, maka ia berhak menikmati nyaman dan indahnya bumi baru nanti, yang merupakan surga dunia di planet ini. Nah, dalam masa-masa chaos ini akan muncul banyak sekali minoritas kreatif yang berperan aktif membawa perubahan menuju ke bumi baru. Kadang kita menyebut mereka sebagai light worker atau pekerja cahaya. Kadang kita menyebut mereka sebagai sang terpilih. Kadang orang Jawa juga menyebut mereka sebagai satrio piningit. Walaupun jumlahnya sedikit atau minoritas, tapi mereka nampak menonjol karena pemikiran, tindakan, dan ide-ide mereka cenderung berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Jumlah minoritas kreatif ini kecil, tapi mereka adalah orang-orang yang memiliki sumber daya dan sudah lebih dulu mengalami kemajuan kesadaran dibandingkan dengan mayoritas orang-orang lainnya. Sehingga mereka bisa membantu orang-orang lain untuk tersadarkan dan membawa sebanyak mungkin orang agar bisa fit dengan bumi baru nanti. Ide dan pemikiran mereka sudah cenderung berbeda sehingga seringkali menimbulkan disrupsi atau chaos. Tapi memang sudah sifat alami manusia sih untuk menolak perubahan. Manusia di bumi lama akan banyak menolak ide-ide dan pembaharuan para minoritas kreatif tersebut. Dari bumi lama ke bumi baru, kita akan melewati yang namanya perubahan yang melibatkan disrupsi atau chaos. Dan disrupsi serta guncangan-guncangan ini akan terus terjadi sampai nanti bumi menemukan titik keseimbangannya yang baru. Dan para minoritas kreatif inilah yang berperan membawa kita melewati perubahan ini sehingga sampai ke bumi baru. Mengapa sih dalam proses menuju ke bumi baru nanti
harus ada disrupsi? Mengapa dalam setiap pergantian peradaban selalu ada chaos dulu? Disrupsi dan chaos adalah gejolak yang selalu terjadi dalam setiap sejarah pergantian peradaban. Secara alami, manusia dari peradaban lama akan menolak perubahan dan berusaha mempertahankan nilai-nilai lama mereka. Padahal peradaban yang baru nanti memerlukan sistem-sistem baru, karena nilai-nilai lama ini sudah tidak lagi relevan. Inilah yang nantinya rawan menimbulkan chaos dan pasti memancing disrupsi untuk terjadi. Disrupsi adalah proses rusaknya sistem lama untuk diganti dengan sistem baru. Sistem ini bisa berarti banyak hal, bisa sistem kesadaran kita, cara pandang atau paradigma kita, sistem perekonomian kita, ideologi, bahkan regulasi atau pemerintahan. Disrupsi kadang dinilai radikal karena ia sangat cepat sekali merubah sistem lama menjadi sistem baru. Negara kita saja sebenarnya sudah beberapa kali mengalami disrupsi besar, mulai dari munculnya fenomena taksi dan ojek online, fenomena munculnya toko online yang mulai mematikan pasar offline, dan masih banyak lagi. Semua itu adalah rangkaian disrupsi yang membuat kita mau tidak mau berubah dan beradaptasi agar sesuai dengan kebutuhan zaman baru nanti. Disrupsi secara alami terjadi dalam proses transisi perubahan zaman. Perubahan zaman adalah hal yang alami, walaupun bisa saja dirancang oleh manusia. Tapi tetap saja di atas rancangan manusia ada hukum alam yang lebih berkuasa. Ketika suatu era sudah tua dan tidak lagi relevan, maka nilai-nilai baru akan muncul dan terciptalah zaman baru yang sama sekali berbeda. Ini adalah cara bagaimana bumi menyeimbangkan dirinya sendiri dengan menggantikan yang lama menjadi yang baru. Dan dalam proses pergantian ini, disrupsi kerap terjadi sebagai dampak cepatnya zaman berubah. Dan manusia yang kesadarannya sudah tinggi sesuai dengan kesadaran zaman baru nanti, kalian tidak perlu khawatir karena kalian pasti bisa beradaptasi di bumi baru dengan mudah. Peradaban lama yang akan segera berganti sering disebut sebagai 3D Earth. Ini adalah peradaban kita kemarin-kemarin yang mewarnai masa muda atau masa kecil kita. Kita sekarang sedang berada dalam transisi dari 3D Earth ke 5D Earth. Makanya, banyak dari kita yang mengalami perubahan radikal dari segi kesadaran dan paradigma berpikir. Bumi lama tempat kita hidup kemarin disebut 3D Earth karena ia memiliki karakter-karakter kesadaran 3D yang berupa satu, patriarki dan maskulin atau mementingkan pria. Bumi dikuasai mayoritas oleh laki-laki. Karenanya sejak dulu pemimpin-pemimpin negara, bisnis besar atau organisasi besar itu kebanyakan pemimpinnya adalah laki-laki. Patriarki sendiri adalah sebuah era di mana gender laki-laki lebih banyak mengambil peran dalam berkuasa dalam masyarakat. Patriarki sendiri adalah sebuah era di mana gender laki-laki lebih banyak mengambil peran dan berkuasa dalam masyarakat. Dua, survival mode. Bumi lama adalah peradaban yang keras dan serba merintis. Banyak terjadi perang dan terorisme. Dan manusia dulu masih harus bertarung dengan kondisi alam yang belum bisa diprediksi. Ini membuat survival mode manusia aktif dan kesadaran kita rendah. Tiga, rasional dan kompetitif. Karena kita cenderung berada dalam survival mode atau mode bertahan hidup, maka otak kiri manusia akan lebih aktif dan terus berpikir menganalisa bagaimana caranya mencari jalan keluar dari penderitaan dan bagaimana caranya untuk selalu bertahan hidup. Sehingga pikiran rasional manusia berkembang lebih dominan. Banyak penemuan-penemuan baru ditemukan, awalnya bertujuan untuk memudahkan manusia dalam proses bertahan hidup. Akibat pikiran rasional yang berkembang dominan juga, maka manusia jadi serba berkompetisi. 4. Egosentris atau mementingkan diri sendiri. Di bumi lama, manusia serba kompetitif, sehingga melahirkan watak egosentris. Manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri agar naik di puncak. Karenanya, mayoritas kekayaan di dunia ini hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Otak reptil dimanipulasi untuk kontrol masyarakat. Otak reptil manusia adalah bagian otak yang sangat berperan penting dalam survival mode atau aktivitas bertahan hidup. Nah, ini ternyata bisa dimanipulasi untuk mengendalikan manusia. Salah satu teknik manipulasinya adalah melalui media. Karenanya, jangan heran kalau di bumi lama kemarin banyak propaganda diluncurkan menggunakan berita-berita mengerikan atau menakutkan. Ini berfungsi untuk men-trigger otak reptil kita, sehingga kita selalu berada dalam survival mode dan bisa dikendalikan. Orang yang berada dalam survival mode terus akan sangat mudah dikendalikan oleh orang lain. 6. Pengobatan Western berbasis kimia mendunia. Pengobatan barat atau Western adalah pengobatan yang berbasis obat-obatan kimia.
Di sistem pengobatan ini, semua penyakit diobati melalui bahan-bahan kimia, dan penyakit ditinjau hanya dari gejala fisiknya saja, tanpa mengindahkan faktor mental dan faktor kejiwaan. 7. Masyarakat merasa terpisah satu dengan yang lainnya. Karena terbiasa berkompetisi dan bersaing, maka manusia merasa terpisah dengan manusia lain. Hidup menjadi lebih egois. Karena itu, banyak manusia yang minim empati dan susah peduli dengan orang lain. Semuanya bertarung untuk memenangkan dirinya sendiri. 8. Banyak eksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan dampak negatif ke alam. Bumi lama adalah era di mana manusia mulai mengalami revolusi industri, dan ini membangkitkan sejumlah penemuan di bidang alat-alat berat dan teknologi yang mampu membantu manusia melakukan tugas-tugas yang berat. Sejak revolusi industri muncul, eksploitasi alam besar-besaran untuk pertambangan dan sektor industri lain semakin marak. 9. Banyak eksploitasi perempuan dan anak-anak. Di sini dunia sangat patriarki. Patriarki pada mulanya itu memang baik, tapi semakin lama justru berubah menjadi legitimasi bahwa laki-laki berhak untuk melakukan eksploitasi terhadap perempuan dan anak atas nama superioritas laki-laki. 10. Masyarakat cenderung berpikir parsial atau separuh-separuh. Bumi lama adalah peradaban yang sangat rasional, dominan di otak kiri, sehingga manusia sulit untuk berpikir holistik. Mereka cenderung berpikir separuh-separuh, tidak bisa melihat gambaran utuh dari suatu peristiwa atau suatu fenomena. 11. Banyak manusia yang bergetar pada vibrasi yang negatif. Karena banyak manusia yang bergetar pada vibrasi negatif, sehingga ini membuat manusia sangat mudah dikendalikan oleh elit politik. Manusia yang bergetar di vibrasi yang rendah dan negatif adalah manusia yang berada dalam survival mode. Orang-orang seperti ini sangat mudah dikendalikan oleh elit-elit politik dan bisnis, sehingga mereka bisa diprogram untuk melakukan apa saja sesuai dengan kepentingan yang para elit mau. 12. Banyak perang dan terorisme digunakan untuk menguasai kekayaan suatu wilayah. Bumi lama adalah bumi yang diwarnai dengan banyak perang, dan kalau kita lihat, mereka berperang ini sebenarnya adalah dalam rangka memperebutkan sumber daya di suatu wilayah. Demikian juga dengan terorisme. 13. Masyarakat sebagian besar menjadi buruh atau budak, dan ini jumlahnya 99%, dan hanya sebagian kecil yang menjadi penguasa dan menikmati kebebasan, yakni hanya 1% saja. Karena itu, kita mengenal istilah yang namanya elit global, yang jumlahnya mereka hanya 1% dari seluruh total populasi penduduk di dunia, tetapi mereka mengendalikan 99% umat manusia yang ada di bumi ini. 14. Neraka dunia. Bumi disebut sebagai neraka dunia karena banyak penderitaan dan perang di mana-mana. Selain itu, kondisi alam yang keras dan sulit diprediksi di zaman dulu, ini membuat manusia selalu berada dalam survival mode, sehingga ini otomatis membuat manusia menderita dan sering mengalami emosi-emosi negatif sehari-hari. Survival mode selalu membuat manusia memunculkan emosi negatif seperti marah, tegang, khawatir, cemas, sedih, dan stres. Ini adalah emosi yang tidak nyaman dan membuat manusia menderita, sehingga dikatakan seperti hidup di dalam neraka. Sedangkan di bumi baru alias di peradaban yang baru nanti, ini banyak disebut juga sebagai 5D Earth karena memiliki karakter-karakter yang dimiliki oleh kesadaran 5D yang luhur. Apa saja sih karakter dari bumi 5D tersebut? Yang pertama, banyak manusia mulai tercerahkan. Banyak manusia yang sudah mengalami peningkatan kesadaran, bahkan sudah menjadi lebih spiritual, sehingga mereka banyak mendapatkan pencerahan dan menjadi lebih bijaksana dan humanis. 2. Welas asih menjadi dasar untuk berhubungan. Manusia sekarang tidak lagi berkompetisi dan merasa orang lain sebagai saingannya. Manusia sekarang lebih bisa memancarkan cinta kasih. Bahkan di perempuan, mereka bisa memancarkan cinta tanpa syarat. Dan ini menjadi dasar bagi manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Manusia berteman itu atas dasar kasih, bukan atas dasar karena punya kepentingan. 3. Manusia saling terkoneksi satu sama lain. Manusia terkoneksi itu tidak hanya secara teknologi saja, tapi secara batin manusia juga mulai tertaut satu sama lain. Secara kesadaran, manusia paham kalau kita semua sebenarnya saling terhubung. 4. Hidup menjadi ekologis, mulai memikirkan dampak merata bagi semuanya. Kalau di bumi lama, manusia cenderung egosentris dan memikirkan dirinya sendiri. Di bumi baru nanti, manusia justru lebih memikirkan kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang yang lebih banyak. Bahkan, kalau bisa, manusia bisa membawa dampak positif bagi lingkungan juga. 5. Masyarakatnya menjadi kreatif.
Banyak sekali kesenian dan kebudayaan yang muncul dan berkembang. Di bumi baru nanti akan banyak sekali muncul kesenian-kesenian baru. Banyak kegiatan atau acara yang berkaitan dengan kesenian dan kualitasnya ini makin hari semakin baik. Bahkan kebudayaan lokal yang selama ini terpendam pun mulai terangkat kembali dan mulai dicampur dengan teknologi yang membuat kebudayaan lokal kita semakin megah dan agung. 6. Pengobatan ketimuran yang holistik kembali digemari. Dan ini bakalan menjadi jalan kesembuhan yang sangat tepat. Manusia mulai sadar bahwa penyakit tidak hanya disebabkan karena faktor fisik saja, tapi juga ada faktor pikiran dan kejiwaan di situ. Jika manusia hanya berfokus mengobati area yang sakit saja dengan obat-obatan, tanpa menyertakan pengobatan di ranah mental dan kejiwaan juga, maka sulit untuk sembuh. Makanya sekarang pengobatan ketimuran seperti Ayurveda, herbal, yoga, meditasi, dan lain-lain kembali banyak digemari. 7. Feminin. Banyak perempuan akan mengambil peran penting dalam masyarakat. Banyak sifat-sifat feminin kembali dianut masyarakat. Feminin memang identik dengan perempuan, tapi ada beberapa sifat feminin yang juga bisa digunakan oleh laki-laki, dan ini sangat membantu laki-laki untuk berdaya di bumi yang baru nanti. Kebetulan, bumi baru nanti arahnya akan menjadi lebih feminin karakter peradabannya. 8. Kemanunggalan. Manusia bakalan merasa mereka adalah satu kesatuan utuh dalam alam semesta. Manusia tak lagi terpisah-pisah, melainkan merasakan satu kesatuan dengan yang lainnya. Bahkan banyak manusia mengalami momen-momen kebersatuan dengan Tuhan, yang selama ini dalam ajaran agama banyak dibilang kalau manusia dan Tuhan itu terpisah. 9. Pemikiran intuitif berkembang. Di bumi baru nanti, manusia menjadi lebih spiritual dan banyak yang tercerahkan. Dampaknya, manusia menjadi lebih intuitif. Semakin lama, intuisi semakin banyak berdatangan dan ini semakin akurat. 10. Sains dan ilmiah mulai menemukan titik temu. Kalau di bumi lama, spiritual itu dianggap klinik dan tahayul belaka, maka di bumi yang baru nanti, spiritual justru bisa menyatu dengan sains. Bahkan banyak sekali teknologi-teknologi baru tercipta itu berawal dari spiritual. Hal-hal yang spiritual pun mulai bisa dijelaskan secara ilmiah. 11. Zaman kreasi atau penciptaan. Manusia di zaman baru nanti tidak lagi berada di survival mode. Lawan dari survival mode adalah creation mode atau mode mencipta. Di sini, manusia tidak merasa dalam mode bertahan hidup lagi. Hidupnya sudah cenderung tenang, damai, dan bahagia. Di saat inilah manusia bisa menciptakan banyak hal. Ide-ide bermunculan dan sifatnya out of the box. Energi meningkat dan peluang-peluang berdatangan. Manifestasi juga semakin mudah terjadi. 12. Bumi menjadi surga yang layak dan nyaman untuk ditinggali oleh semua makhluk. Karena manusia mulai tercerahkan, maka vibrasinya juga membaik. Karakter manusianya juga ikutan membaik. Manusia menjadi lebih humanis, dan ini berdampak positif terhadap bumi. Manusia jadi lebih bisa merawat alam, sehingga bumi semakin membaik dan semakin nyaman untuk ditinggali. Intinya, bumi baru nanti adalah bumi surgawi. Disrupsi yang terjadi ini pun nantinya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya bumi surgawi tersebut di sini. Kehidupan akan menjadi lebih welas asih dan harmoni. Banyak karakter-karakter feminin yang akan diterapkan di peradaban bumi yang baru nanti, seperti karakter welas asih, merawat, dan harmoni. Tapi bukan berarti ini akan mematikan potensi dan peluang-peluang bagi kaum laki-laki, atau justru merubah laki-laki menjadi feminin. Justru di peradaban yang baru nanti, laki-laki bisa menjadi lebih sehat dan mengambil banyak peluang untuk berdaya, sehingga bisa menjalankan perannya sebagai makhluk maskulin dalam keluarga dan masyarakat. Laki-laki tetap menjadi makhluk maskulin, hanya saja sekarang lebih sehat secara mental dan kejiwaan, dan justru lebih berdaya. Di bumi yang baru nanti tetap butuh keseimbangan feminin dan maskulin yang sudah ada dalam masing-masing gender. Laki-laki tetap dominan di maskulinnya, dan perempuan tetap dominan di femininnya. Justru nanti di bumi yang baru, perempuan dan laki-laki akan menjadi lebih sehat secara fisik, mental, dan kejiwaan, sehingga mereka tetap berada pada kodratnya masing-masing dan bisa menjalankan peranannya masing-masing di bumi ini. Bumi tetap butuh polaritas, yakni feminin dan maskulin, yang berjalan bersama-sama. Ini adalah hukum polaritas di alam semesta yang sudah ada sejak dulu dan masih berjalan hingga sekarang. Justru nanti di bumi yang baru kita akan terus menjalani penyembuhan sehingga bisa menyadari kodratnya masing-masing dan akan menjalankan perannya sesuai dengan hukum alam sendiri-sendiri.
Di bumi baru nanti, peradaban akan semakin feminin. Nantinya diperlukan semakin banyak peran perempuan sebagai penyeimbang peradaban. Makanya nanti akan lebih banyak lagi perempuan yang berada di pemerintahan, di bisnis, di pendidikan, dan masih banyak lagi. Tapi perempuan juga tidak bisa berdiri sendiri. Perempuan tetap butuh sosok maskulin sebagai provider, protektor, dan penyedia ruang yang aman bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Sayangnya yang terjadi sekarang, maskulin dan feminin dalam diri manusia kerap tertukar. Banyak sekarang kita lihat perempuan bekerja keras dan menjadi maskulin, sedangkan laki-laki malah mengalami krisis maskulinitas dan malah cenderung menjadi feminin. Ini adalah bentuk ketidakseimbangan maskulin dan feminin akibat peradaban yang telah semakin rusak. Di online kelas besok, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana menyembuhkan dan menyeimbangkan kembali maskulin dan feminin dalam diri kita, dan juga bagaimana cara agar laki-laki bisa beradaptasi di zaman yang semakin feminin ini, bahkan mendukung para perempuan mengambil peranan lebih banyak di tatanan dunia baru kelak. Nah, selengkapnya akan kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema membuka kekuatan Dewa Siwa dan Dewi Parwati dalam diri. Kalian juga bisa dapat hipnoterapi untuk menyeimbangkan kembali diri serta menyembuhkan luka yang membuat maskulin dan feminin dalam hidup kita tidak seimbang. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan pastikan kalian mendaftar kelasnya sekarang, karena belum tentu saya akan bikin kelas dengan tema yang sama seperti ini lagi.